Ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama-ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan tuh orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi, unyil, mau sweeping Ba'alwi, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib, gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, tengok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja. Los Andreas, Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu-lucu. Janda Palestina lebih mantep, Bib. Bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina. Anak lama di Palestina tahu orang sana. Enggak, kurang asik. Iya jalan tentara Israel paling ajibnya harim tuh. Kalau sampai tanggal 1 Juni Presiden tidak minta maaf, Menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul? Goyang ngebut tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian gigil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu? Ya, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi ya. Begitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kan yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini memang banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut bukan atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya gelar semata, seperti halnya gelar Ustadz Kiai dan sebagainya?
Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib. Karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW. Hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada habib-habib Syiah, banyak habib Syiah. Kalau kita mengatakan habib pasti benar, kita bilang kalau begitu habib Syiah. Karena habib Sufi juga menyerang habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, habib Sufi atau habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu habib. Kalau sorban putih itu bukan habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari habib-habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon. Ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada habib, ya, ada seorang habib dan ada selain habib, sama-sama alim, maka yang habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para habib-habib Wahabi. Dalam buku saya kritik terhadap sang habib, saya sebutkan bagaimana para habib-habib Wahabi menasihati habib-habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada habib Sufi, ada habib Wahabi, ada habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana?